Halo semuanya, langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita akan ngebahas sebuah cetak biru, semacam blueprint arsitektur buat ngebangun moralitas manusia. Dan ini bukan dari sembarang sumber loh, tapi langsung dari kebijaksanaan kuno di Surah Luqman yang juga dikupas tuntas dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi buat kalian yang pernah mikir, gimana sih cara ngebangun hidup yang benar-benar baik dari nol sampai ke puncaknya? Wah, kalian ada di sesi penjelasan yang tepat banget nih. Yang bikin ini menarik hangat adalah gimana Lukman ngebingkai interaksi sosial sehari-hari jadi semacam taktik yang super jitu. Ada satu riwayat di mana beliau ngasih tahu anaknya, kalau kamu datang ke sekumpulan orang, lemparin deh anak panah Islam alias ucapan salam sebelum kamu mulai ngomong apa-apa. Keren kan? Ini bukan sekedar basa-basi etika biasa, tapi bener-bener cara buat nembus hati orang lain. Nasihat simpel ini, percaya deh, jadi semacam pemanasan buat kebijaksanaan-kebijaksanaan mendalam lainnya yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Nah, kita bakal bangun blueprint ini selangkah demi selangkah. Mulai dari kenalan dulu sama siapa sih Luqman Al-Hakim ini, terus kita pasang fondasi utamanya yaitu jauhi kesyirikan, lanjut ngebangun dinding lewat bakti ke orang tua, terus kita pasang sistem kesadaran ilmu Allah, merapikan fasad dengan akhlak sosial, dan terakhir nutup semuanya pakai atap pegangan yang kokoh. Dari sisi internal kita yang nggak kelihatan, sampai ke aksi nyata di ruang publik. Oke, mari kita mulai dari sang arsiteknya itu sendiri. Bagian 1, siapakah Lukman Al-Hakim, sang arsitek kebijaksanaan? Kisah ini sebenarnya nyorotin hal yang relatable dan manusiawi banget. Lukman ini mewariskan asetnya yang paling berharga, yaitu kebijaksanaan atau hikmah, kepada orang yang paling dia sayang di dunia ini, putranya sendiri. Ibnu Katsir nyatet kalau Tuhan itu secara eksplisit nyebutin udah ngasih hikmah ke Lukman. Dan ya wajar banget kan kalau seorang ayah yang sayang sama anaknya pengen ngasih bekal terbaik yang dia punya. Ini ngasih kesan yang intim dan peduli banget buat masterclass kehidupan yang lagi kita bahas ini. Lanjut ke bagian kedua. Fondasi utama, jauhi kesyirikan, yang jadi fondasi inti bangunan kita. Kayak bikin rumah, kita butuh fondasi yang super kuat kan? Nah, landasan mutlak buat hidup yang baik itu adalah tauhid. Poin krusialnya ada di makna kata zolim, alias ketidakadilan. Dulu, waktu ada ayat turun yang bilang orang beriman gak boleh nyampur aduk imannya sama kezoliman, para sahabat Nabi tuh sempat panik luar biasa. Mereka mikir, waduh, dosa kecil aja berarti bikin kita zolim dong. Terus Nabi langsung ngasih klarifikasi pakai kata-katanya Lukman, bahwa nyekutuin Tuhan itu adalah kezoliman yang paling besar. Intinya fondasi kita nggak boleh retak sama sekali oleh kesyirikan jenis apapun. Kalau fondasinya udah mantap, sekarang kita geser ke bagian ketiga, yaitu berbakti kepada orang tua, alias dinding penyangga di bagian dalam. Di sini kita masuk ke dinamika emosional keluarga yang lumayan kompleks tapi penting banget. Coba deh perhatiin pengorbanan fisik seorang ibu yang sifatnya tuh numpuk terus-terusan. Al-Quran aja pakai istilah wahnun ala wahnin, kelemahan yang bertumpuk-tumpuk. Mulai dari beratnya proses kehamilan, terus penderitaan fisik pas ngelahirin yang luar biasa banget, sampai harus nyusui dan nyapis selama 2 tahun penuh. Sangat logis kan kalau rasa syukur kita ke orang tua itu disejajarin langsung sama perintah bersyukur ke Tuhan. Pengorbanan mereka tuh emang seepik itu. Tapi tunggu dulu, selalu ada batasannya. Di satu sisi, kita emang wajib banget memperlakukan orang tua dengan super baik. Tapi di sisi lain, jangan pernah taat kalau mereka maksa kita buat ngelakuin kesyirikan. Di tafsirnya, ada cerita dramatis banget tentang Sa'ad bin Malik. Ibunya sampai nekat mogok makan, hampir mati loh, cuma buat maksa Sa'ad ninggalin Islam. Dan tebak responsnya? Sa'ad bilang, biarpun ibunya punya 100 nyawa yang keluar satu-satu di depannya, dia nggak bakal ninggalin agamanya. Pesannya clear banget ya, perlakukan orang tua dengan kelembutan ekstra, tapi loyalitas ke Tuhan itu tetap nomor 1, nggak bisa diganggu-gugat. Makin ke atas bangunannya, masuk ke bagian keempat. Kita pasang sistem pengawasan utama, kesadaran penuh akan ilmu Allah. Lukman tuh jago banget pakai metafora buat nanemin mindset ini ke anaknya. Bayangin deh, ada sesuatu yang ukurannya cuma sekecil biji sawi. Udah kecil banget kan? Terus bayangin biji sawi itu nyempil di dalam kegelapan batu bata yang super padat. Atau melayang entah di mana di luasnya tata surya. Atau kekubur jauh di dalam kerak bumi. Lukman ngajarin kalau nggak ada satupun tindakan kita, sekecil apapun, serapat apapun kita sembunyiin, yang bisa lolos dari pandangan Tuhan. Semuanya pasti ketahuan.
Ibnu Katsir juga ngutip sebuah hadis yang makin mempertegas hal ini. Katanya, bahkan kalau kamu ngelakuin sesuatu di dalam batu besar yang rapat banget, tanpa pintu, tanpa jendela sedikit pun, perbuatan itu tetap bakal ditampilin ke semua orang persis kayak aslinya nanti di hari kiamat. Ini tuh bikin kita sadar kalau moralitas privat kita, pas lagi sendirian, harus sama tegaknya sama citra publik kita. Karena ya itu tadi, pertanggungjawaban tuh bener-bener nggak bisa dihindari, guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima. Mari kita melangkah keluar bentar buat ngecek fasad eksterior bangunan kita. Akhlak sosial dan kerendahan hati. Di sini kelihatan gimana keyakinan di dalam hati ngebentuk cara kita interaksi sama dunia luar. Di ayat 17, Luqman ngasih semacam checklist kilat buat moralitas di ruang publik. Dirikan sholat, ajak orang berbuat baik, dan cegah yang buruk. Tapi perhatiin deh poin yang terakhir ini. Sabar. Luqman benar-benar nekenin ini ke anaknya. Kenapa? Karena nyoba ngebenerin masyarakat atau ngingetin orang itu pasti banget bakal memicu pushback atau perlawanan. Pasti ada aja yang nyinyir atau nentang. Makanya kesabaran itu jadi bekal wajib buat ngadepinya. Pas kita udah mulai aktif bersosialisasi di masyarakat, kita harus nanya nih ke diri sendiri. Apa sih sombong yang sebenarnya itu? Apalagi di zaman sekarang kan, di mana kita gampang banget kejebak flex culture atau budaya pamer. Apakah kita tanpa sadar ikutan angkuh? Jujur saya suka banget sama klarifikasi dari riwayat di tafsir Ibnu Katsir soal ini. Jadi ceritanya ada cowok yang curhat ke Nabi karena dia agak insecure. Dia tuh suka banget nyuci bajunya sampai putih bersih, terus suka pakai sendal yang bagus. Dia nanya, apakah saya ini sombong? Dan Nabi dengan tegas jawab, itu bukan kesombongan. Sombong yang asli itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Suka pakai barang bagus atau merawat diri itu nggak salah sama sekali. Yang bahaya adalah kalau kita punya superiority kompleks yang bikin kita mandang rendah orang lain. Ngomong-ngomong soal kesombongan dalam interaksi, Al-Quran pakai istilah yang nyentrik banget, namanya asy'ar. Tahu nggak ini asalnya dari mana? Secara harfiah, ini tuh nama penyakit mematikan yang bikin leher unta melintir parah dan kaku. Metafora ini dipakai buat ngegambarin orang-orang yang saking angkuhnya suka buang muka pas diajak ngomong. Bayangin aja, Tuhan sebegitu nggak sukanya sama kelakuan ngeremehin orang sampai disamain sama penyakit fisik di leher hewan. Bener-bener savage kan? Dan buat makin nampar kita soal etika sosial, analoginya pindah ke suara. Dibilang kalau seburuk-buruknya suara itu adalah suaranya keledai. Ini tuh teguran buat kita supaya lebih santai kalau jalan dan melembutkan suara kita. Teriak-teriak nggak jelas, ngomong ngegas, atau berisik tanpa alasan di tempat umum itu disamain kayak ringkikan keledai yang bikin sakit kuping. Intinya, jangan jadi orang yang keras kepala dan annoying di ruang publik. Akhirnya, setelah semua dinding dan fasad selesai, kita masuk ke bagian keenam, kita pasang atapnya. Pegangan tali yang kokoh. Tapi sebelum atapnya kepasang sempurna, ayat 21 nantang kebiasaan kita yang paling sering muncul. Sering kan kalau dikasih tahu yang bener, orang malah ngeles. Ah, dari zaman kakek buyut juga begini. Nah, logika ini langsung dipertanyakan. Masa iya kita mau blindly follow atau ngikut aja sama tradisi lama, padahal udah tahu itu salah dan malah narik kita ke kehancuran? Ini bener-bener nuntut kita supaya mikir kritis, nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren atau kebiasaan mayoritas. Jadi, rangkuman dari semuanya ada di sini teman-teman. Siapa aja yang berserah diri 100% ke Tuhan sambil terus konsisten berbuat baik yang disebut sebagai muhsin, maka dia udah berhasil menggenggam buhul tali yang kokoh. Ibaratnya, dapat pegangan pengaman yang gak bakal putus. Kalau kita ngikutin blueprint Luqman ini dari fondasi awal sampai atap penyerahan diri, kita bakal dapat keamanan absolut itu. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Di dunia yang isinya hal-hal fana dan gampang banget berubah ini, apakah kalian udah berpegang teguh sama sesuatu yang benar-benar bakal bertahan selamanya? Coba dipikirin deh. Sampai ketemu di sesi penjelasan kita yang berikutnya ya.